Selamat sore, salam sejahtera Bapak dan Ibu PKLU Kabupaten Subang. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat ke-17. Sebelum membaca firman Tuhan, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Jemaat GB Bimat Subang, khususnya PKLU, yang pada sore hari ini di rumah masing-masing kami akan beribadah, menaikkan doa dan pujian kami serta mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan berkati serta urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri untuk kami semua, yang memberkati, menguatkan, dan memberikan kami penyertaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Bapak dan Ibu, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan dari Rut pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perikop judulnya Rut menjadi istri Boas. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi." Tuhan, kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah-Mu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah Engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah nama-Mu termasyhur di Betlehem. Keturunan-Mu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu, renungan kita pada sore hari ini di ibadah PKLU, temanya adalah renungkanlah maksud Tuhan. Renungkanlah maksud Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Rut ini unik.
keunikannya itu ada beberapa hal. Pertama, bahwa diambil dari nama seorang perempuan. Kita tahu bahwa di bangsa Israel, perempuan itu tidak masuk hitungan, dapat dianggap sebagai warga kelas 2. Nah, tapi di dalam kitab ini judulnya nama seorang perempuan, Rut. Dan keunikan kedua, bahwa orang Moab lah Rut ini. Sementara kita tahu bahwa orang Moab bermusuhan dengan Israel. Nah, dan yang ketiga, bahwa kitab Rut ini diawali dan diakhiri di kota Bethlehem. Adapun latar belakang bagaimana terjadinya peristiwa sehingga orang yang bernama Elimelek dengan istrinya yang bernama Naomi, dan ada 2 anak mereka bernama Mahlon dan Kilion, berawal dengan adanya kelaparan di Bethlehem, Yehuda. Lalu Elimelek sebagai kepala keluarga mengandalkan akal budi pikirannya, ingin menyelamatkan keluarganya, dan sehingga dia mengambil keputusan akan meninggalkan Bethlehem Yehuda dan pergi ke tanah Moab. Saudaraku, Bapak dan Ibu, bahwa keputusan ini dianggapnya sebagai suatu keputusan yang sangat baik. Sebagai seorang ayah, dia merasa bertanggung jawab terhadap keluarga dan istrinya. Nah, ada 3 tokoh laki-laki di dalam cerita ini, yaitu Elimelek, yang artinya adalah Allahku adalah raja. Namun dalam perjalanannya sebagai orang bernama Elimelek yang artinya Allahku adalah raja, nyata kemudian bahwa kehidupannya tidak sesuai dengan kenyataan bagaimana seorang raja. Dan juga kedua anak laki-laki mereka bernama Mahlon dan Kilion. Ini juga adalah anak yang tidak begitu jelas bagaimana fungsinya sebagai anak dalam keluarga ini. Dan arti nama mereka itu juga kurang baik sebenarnya. Karena Mahlon itu artinya sakit atau kekurangan. Dan anak yang satu lagi namanya Kilion. Arti daripada Kilion itu adalah berakhir atau habis. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketiga tokoh laki-laki yang ada di kitab Rut ini dapat kita katakan bahwa bagaimana peran mereka sebagai seorang laki-laki, seorang ayah, bahwa sebagai seorang kepala keluarga tidak terlalu bertanggung jawab dari sisi spiritual, lebih mengandalkan akal budi. Dia pergi ke Moab karena merasa bahwa di Bethlehem ada kesulitan di dalam kehidupan karena adanya kelaparan. Dia berpikir, saya mencari kehidupan. Namun dari sisi iman, sisi spiritual, itu salah besar. Karena Elimelek adalah orang Israel yang ada di tanah Kanaan, berada di tanah pemberian Tuhan. Dia tinggalkan begitu saja, pergi ke daerah Moab yang tidak jelas. Tapi yang pasti Moab ini adalah daerah yang tidak akur, tidak bersahabat, bahkan bermusuhan dengan Israel. Nah, dan di samping itu ada 3 tokoh perempuan juga, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Nah,
Sebenarnya Rut ini adalah bercerita tentang bagaimana kisah tentang pemeliharaan dan anugerah Allah terhadap garis keturunan Mesias. Pada akhir dari bacaan kita ini, di situ disebutkan silsilah Daud, bahwa keturunan Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana bahwa Rut ini dia mengambil satu keputusan akan ikut dengan ibu mertuanya Naomi setelah suaminya dan mertuanya meninggal di Moab. Keputusan Naomi untuk kembali ke Bethlehem adalah keputusan iman, keputusan spiritual. Memang dari cerita ini kita dapat melihat dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi spiritual dan sisi iman atau sisi akal budi. Pilihan pergi ke Moab adalah salah karena bertentangan dengan iman Abraham. Dan juga kenapa? Karena tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tapi Elimelek mengandalkan dari sisi akal sehat, akal budi. Karena ada kelaparan maka pergi ke Moab. Sehingga mereka bukannya bergantung kepada Allah. Nah itulah. Dan lebih jauh lagi, sisi spiritual itu sangat ditinggalkan adalah ketika kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan Kilion, kawin dengan orang Moab, yaitu orang asing. Tentu salah besar dari sisi spiritual karena bisa membuat mereka akan menyembah berhala. Itulah kenapa Musa melarang orang Israel kawin dengan orang di luar mereka atau orang asing. Dari ketiga tokoh laki, tiga tokoh perempuan, kita lihat bahwa ketiga tokoh laki-laki ini mati tanpa kejelasan. Nah, sementara perempuan di sini dengan fokus sentralnya adalah Naomi, dia akhirnya mengambil keputusan pulang ke Bethlehem. Ini bermakna spiritual, adalah keputusan spiritual. Karena di sana dia akan mendapatkan damai sejahtera. Lalu kemudian diikuti oleh menantunya Rut dengan juga mengandalkan iman. Dia mengambil keputusan mengikuti mertuanya Naomi. Berbeda dengan Orpah yang kembali ke keluarganya. Naomi diikuti oleh Rut pulang kembali ke Bethlehem, dan dia setia untuk menemani ibu mertuanya. Prinsip spiritual yang dikatakan oleh Rut adalah Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Nah, sehingga Rut ikut Naomi, jelas ini adalah tindakan iman. Kalau dari sisi akal budi, tentu dia akan lebih merasa aman, nggak usah ikut Naomi ke Bethlehem, tinggal aja pulang dengan keluarganya, akan lebih aman. Namun itulah kenapa kita lihat akhirnya bahwa keputusan Rut ini adalah keputusan yang luar biasa dan sangat-sangat spektakuler. Karena apa? Kita tahu dari silsilah dengan perjalanan bagaimana dia kembali ke Bethlehem, bagaimana dia menghidupi dia dan mertuanya dengan bekerja di ladang Boas. Boas ini adalah sebenarnya masih keluarga mereka, keluarga Elimelek. Orang Elimelek itu ada kebanggaan ketika dia tetap dapat mempertahankan nama. Dan nama Elimelek ini tentunya akan sirna, akan terhapus. Karena kedua anaknya Mahlon dan Kilion sudah meninggal.
Dan Naomi juga sudah tidak punya suami. Nah, sehingga dia mengatakan, pulang kau kembali ke keluargamu pada Rut. Namun Bapak dan Ibu, Rut tetap setia mengikuti suami, mengikuti mertuanya, ibu dari almarhum suaminya. Nyata memang keputusan ini saya katakan tadi spektakuler. Karena Boas sebagai orang, ya, ada kebiasaan di adat mereka untuk mencari pengganti yang bertanggung jawab terhadap siapa keluarga yang sudah tidak ada lagi laki-laki. Tapi Boas bukan yang utama, ada yang lebih utama dari itu, yang berhak. Tapi Boas ketika dia melihat bagaimana Rut begitu setia terhadap mertuanya, sehingga dia merasa sangat simpati kepada Rut, bahkan mengasihinya. Dan dia bermaksud untuk mengawini Rut. Tapi karena dia bukan orang yang berhak pertama menjadi pengganti, sehingga dia tawarkan kepada orang yang lebih utama itu. Tapi nyatanya orang itu tidak bersedia. Nah, sehingga akhirnya kepada Boas. Lalu kawinlah Boas dengan Rut dan melahirkan anak yang bernama Obed. Nah, Obed ini adalah menurunkan sampai kepada Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Daud adalah, Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Sehingga Rut sangat mempunyai peran besar dengan adanya perkawinan dengan Boas, keturunannya Obed, lalu kemudian sampai Yesus Kristus. Di sana berarti adalah juga keturunan Rut. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini, hidup adalah pilihan. Bagaimana pilihan antara spiritual dan akal sehat atau akal budi, ke arah mana kita utamakan. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika Elimelek mengambil keputusan berdasarkan keputusan akal budi, apa yang terjadi? Mati. Kedua anaknya juga tidak jelas. Nah, lalu kemudian Rut dengan kesetiaan mengambil keputusan iman mengikuti Naomi, mertuanya. Akhirnya happy ending cerita dari Rut ini bahwa Rut melahirkan Obed bersama dengan suaminya Boas, dan dia hidup dengan tentram dan tetap menghormati ibu mertuanya Naomi. Nah, dengan demikian bahwa kita jangan pernah abai bagaimana kita merenungkan sisi spiritual dan sisi akal budi dalam peristiwa kehidupan ini. Jangan sampai kita merasa bahwa hidup ya berjalan begitu saja seperti air misalnya. Karena ada orang berprinsip ya mengalir saja seperti air. Tidak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita mempunyai prinsip bahwa hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Sisi spiritualnya selalu kita lihat. Kalau saya ambil keputusan ini, bagaimana? Apakah Tuhan dipermuliakan atau tidak? Jangan kita hanya mengandalkan kemampuan akal budi, akal-akalan akhirnya, sehingga kita merasa bahwa itu keputusan terbaik. Nyatanya itu adalah keputusan yang terburuk. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, pada setiap peristiwa kehidupan kita pun sebenarnya ada makna yang selalu harus kita lihat dan ambil yang terbaik dari sisi spiritualnya. Hidup kita mungkin ada kadang sukses, ada kadang gagalnya, ada kadang kita merasakan beban hidup berat, ada kadang kita merasa bahwa hidup itu begitu menyenangkan. Namun semua kehidupan yang kita jalani harus bermuara semua kepada kehendak Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kita ini tidak pernah
jauh dan terlepas dari kehendak Tuhan. Ambil selalu keputusan itu bukan berdasarkan pikiran kita, tapi adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Sehingga walau kita mempunyai suatu permohonan yang kita anggap itu sangat baik bagi kita, belum tentu itu baik. Sehingga kadang Tuhan tidak mengabulkan doa-doa yang kita pintakan kepada Tuhan. Jangan selalu kita hanya merasa senang ketika yang kita minta itu Tuhan kabulkan. Ada 3 keputusan Tuhan terhadap doa kita. Pertama, Tuhan mengiyakan, mengabulkan. Dan kedua, Tuhan menolak. Karena bukan itu yang baik bagi kita. Tuhan lebih tahu. Ketika permohonan kita ditolak, tidak dikabulkan, jangan lalu kita merasa marah, putus asa dan sebagainya. Karena pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Dan ketiga, Tuhan menunda. Akan diberikan tapi tidak sekarang, nanti. Nah, jadi terhadap ketiga hal ini, Bapak dan Ibu, kita mesti sadari. Hal yang mana kita ketika berdoa, lalu kemudian jawabannya ketiga hal ini ada yang mana? Pasti semuanya itu adalah baik. Karena apa? Karena itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi dengan demikian Bapak dan Ibu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dapat menjalaninya seturut dengan kehendak Bapa. Mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Jangan seperti Elimelek yang mengandalkan akal budi, tapi spiritualnya dia lupakan. Nah, bertanggung jawablah terhadap keluarga, anak dan istri. Karena kita sebagai suami, sebagai imam, sebagai kepala keluarga adalah orang yang menentukan ke arah jalan mana kita akan membawa keluarga kita. Tapi selalu andalkan keputusan kita itu adalah dari sisi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa semua keputusan kita yang baik, yang berasal dari Tuhan, adalah keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan itu sendiri. Dan dengan demikian dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan keluarga kita, kita bisa memimpin keluarga dengan baik, dengan benar. Anak istri kita bisa juga bawa dalam pengenalan akan Tuhan, dan terpujilah Kristus melalui keluarga kita. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore malam hari ini, Tuhan, dalam ibadah kami Pelkat PKLU Jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan, kami bercermin dari firman-Mu bagaimana kami harus bersikap di dalam menjalani kehidupan, bahwa keputusan yang mestinya kami ambil adalah keputusan dari sisi iman, berdasarkan spiritualitas, bukan berdasarkan akal budi pikiran kami manusia. Sehingga segala kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami, berdoa untuk Presiden Pak Jokowi dan sejajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah untuk mengambil keputusan dalam menerbitkan regulasi yang berguna untuk menjaga kesehatan masyarakat, namun juga ekonomi masyarakat tetap dapat dijalankan. Dan juga berdoa untuk gereja semuka bumi dapat menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, terlebih pelayanan di gereja kami GPIB Maranatha Subang, bersama dengan Pendeta Sri Mulyani sebagai Ketua Majelis Jemaat dan seluruh presbiter, para pengurus Pelkat. Tuhan berkati. Berdoa untuk Pelkat PKLU di dalam keberadaan kami sebagai orang yang dituakan di jemaat kami GPIB Maranatha Subang ini. Mampukan kami untuk dapat menjadi teladan Bapa dari sikap hidup, tingkah laku, bicara dan perbuatan, perkataan dan kepedulian kami, sehingga kami mampu untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami di jemaat GPIB Maranatha Subang ini. Tuhan mencurahkan anugerah atas kota Subang, jadikan anak-anak Tuhan di sini alat kuasa kerajaan Allah. Berdoa untuk seluruh jemaat
dengan berbagai keberadaan kami, pribadi per pribadi, keluarga per keluarga. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, usaha, demikian juga anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan di dalam pergaulan masa muda mereka. Tuhan sertai bergaul dengan anak-anak yang Tuhan berikan bagi mereka, supaya dalam masa muda mereka pun mereka mampu untuk memuliakan Bapa. Berdoa untuk anak kami yang setelah selesai dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari teman hidup, Tuhan juga campur tangan dan memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh karena sakit. Tuhan mau pilih sembuhkan oleh bulur darah Yesus. Demikian juga bagi keluarga yang merawat, Tuhan berikan kesabaran. Allah Bapa dalam Yesus, di atas itu semua Bapa, kami mohon Engkau ampuni dosa kami, agar kami dapat layak datang ke hadapan-Mu. Sempurnakan doa ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.